Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membawakan sebuah kesaksian dalam Injil yang saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan rema Yohanes 21 ayat 15a. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pada 12 tahun yang lalu saya memilih menikah dan saya diterima di gereja Kristen Protestan, di mana awalnya saya beragama Kristen Katolik. 12 tahun kurang lebih saya menjadi seorang istri dan dikaruniai 3 buah hati. Selama 12 tahun pernikahan saya tidak berjalan indah. Begitu banyak masalah hingga perceraian pun terjadi. Saya bertahan karena telah menjadi pilihan hidup yang harus saya lalui. Dan ketika menjalaninya, banyak masalah yang terjadi. Saya menjadi korban KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Namun saya percaya, itu cara Tuhan untuk mengembalikan saya pada jalan Tuhan. Saya menjalaninya dengan setia pada ajaran Tuhan, dan kasih yang Tuhan ajarkan, saya berusaha memberikan maaf selalu pada siapapun yang menyakiti saya. 12 tahun bukan waktu yang singkat dan membuat saya bertekun dalam keyakinan. Jika memiliki hati yang tulus dan setia kepada Tuhan, Tuhan takkan pernah membiarkan saya. Saya tak pernah terpikirkan untuk bercerai, namun pada kenyataannya saya harus bercerai, karena saya harus menjalani hidup kembali untuk masa depan anak-anak saya. Bukan pilihan yang mudah ketika saya memilih bercerai. Bahkan banyak yang saya lalui. Saya berkonsultasi dengan pastor, suster dalam posisi saya, di mana saya masih seorang Kristen Protestan. Suster dan pastor pasti selalu membantu saya untuk berdoa yang terbaik untuk keluarga saya. Saya berjuang karena kasih Tuhan. Saya tetap berada dalam gereja Kristen Protestan dengan memegang prinsip saya. Saya tidak ingin mempermainkan Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati saya. Bahkan dalam hati saya cukup hati saya adalah gereja, di mana saya selalu menghidupkan Tuhan dalam hati saya. Ketika itu, saya mengikuti kursus bahasa Jepang dari 2 tahun yang lalu. Bersama pikiran yang penuh masalah keluarga, namun saya dituntut untuk bisa belajar berbahasa Jepang. Ketika itu saya serahkan semua pada Tuhan. Saya yakin bisa karena saya percaya Tuhan bersama saya. Dan Tuhan memegang hidup dan menyertai saya selalu. Puji Tuhan, saya memiliki nilai-nilai ujian selalu dengan nilai yang baik. Ketika itu juga tak semudah yang dipikirkan. Niat ikut kursus agar sudah bisa bekerja dan tidak menjadi tanggungan keluarga lagi, karena suami saya sudah tidak menafkahi saya bersama anak bungsu saya. Namun banyak rintangan yang terjadi. Corona 2 tahun, Jepang ditutup. Setelah kabar Jepang akan dibuka, saya dikabarkan harus mengganti perusahaan karena perusahaan sebelumnya sudah cancel. Campur aduk dalam pikiran, namun saya dengan tenang, saya percaya Tuhan sudah mengantar saya sejauh ini, Tuhan takkan biarkan saya. Banyak hal yang membuat saya harus menggugat cerai suami saya, yang pada awalnya suami saya yang ingin menceraikan saya. Namun dia mempermainkan saya setelah perceraian, sudah pada hari pendaftaran. Akhirnya saya pun maju harus menggugat cerai suami saya. Dengan berdoa kepada Tuhan, mohon ampun dan mohon petunjuk. Saya mendapatkan kembali perusahaan di bulan yang sama saat saya menggugat cerai suami saya. Di bulan yang sama saya harus ke LPK untuk mengurus keberangkatan bersama kesibukan saya yang harus juga menghadiri persidangan. Saya serahkan semua pada Tuhan, serta memohon ampun atas kesalahan-kesalahan saya. Hingga pada 13 Desember, saya harus berangkat Jepang. Keberangkatan saya dimajukan dengan proses yang begitu lancar oleh karena penyertaan Tuhan. Dan pada akhir November, saya resmi bercerai. Dengan kasih yang Tuhan tunjukkan pada saya, tidak ada rasa benci atau dendam dalam hati saya. Hingga Tuhan memberikan saya hikmat. 2 hari sebelum keberangkatan, saya memilih untuk kembali di gereja Katolik.
bersama dengan anak bungsu saya. Karena anak saya yang sulung serta yang kedua berada dalam pengasuhan suami saya. Hingga kini saya berada di Jepang kurang lebih 5 bulan. Begitu banyak juga yang saya alami, namun saya hanya memiliki dasar, saya memiliki Tuhan yang akan menyertai saya dan memberkati saya. Serta kasih yang Tuhan ajarkan untuk saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Selalu indah pada waktu Tuhan, dan kasih Tuhan pasti selalu menyertai kita. Marilah kita hidup dalam menebarkan kasih kepada semua manusia, karena begitu banyak manusia yang membutuhkan kasih dari kita. Kiranya kita boleh menjadi saluran kasih dan berkat untuk banyak orang, agar kasih boleh menjadi warna dalam kehidupan semua manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.